sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Mari untuk ketua kelas atau yang mewakili pimpin berdoa dan menyiapkan barisan. Ya, saya Pak. Oke, ini siap gerak. Teman-teman sudah pada gerak. Gerak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran praktik pada siang hari ini, adalah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup Pak. Baik. Baik, untuk presensi apakah ada semua ini? Pak, tadi teman saya SMP bisa mana tidak bisa mengikuti karena masih di rumah. Oh iya, ya nggak apa-apa Mas. Semoga cepat bisa mengikuti praktek ya. Amin. Untuk materi pada kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang latihan mengikirata. Pada pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah menjelaskan teori tentang mengikirata. Jadi nanti pada praktek mengikir tidak usah Bapak jelaskan banyak-banyak teorinya karena kali ini lebih condong ke praktek ya. Untuk job sendiri apakah sudah ada yang punya? Belum ya. Baik, kalau belum Bapak akan paparkan Bapak tulis saja biar tahu semuanya. Baik, untuk job kita kali ini Bapak akan menjelaskan tentang latihan mengikir rata. Kurang lebih jobnya seperti ini. Jadi tolong diperhatikan sebentar ya, biar nanti dalam mengerjakan job itu tahu gimana. Nah, untuk jobnya itu sendiri nanti cuman untuk mengikir rata bagian atas ini dan bagian samping sini terlebih dahulu. Karena untuk mengikir rata, maksud saya itu sebelum mengikir rata itu ke job itu dulu. Jadi nanti para siswa sekalian mengerjakan job mengikir seperti ini dulu. Jadi nanti cukup mengerjakan bagian atas ini dan samping sini. Jadi paham kan? Kalau ini paham? Paham. Nah, adapun alat bantu yang digunakan untuk mengerjakan job seperti ini. Yang pertama adalah high kick. Ada yang sudah tahu high kick? Belum ya? Nanti akan Bapak jelaskan. Lalu penyiku, alat bantu penyiku, belum ya? Nanti cukup alat maksud saya itu bendanya itu ditaruh pada penyiku dan digores sesuai keinginan, sesuai dimensi tersebut, dan terus nanti kurangnya berapa kan kelihatan. Nah, terus bagian sini itu terpikir dengan rata itu. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan? Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Jadi kan itu ada panjang dan lebar, panjangnya 70, lebarnya 44. Ya. Pada saat kita memikir, kalau kita terlalu bersemangat, sedangkan ukurannya 44 dan kita melebihi batas dari 44 itu menjadi 43, apakah ada batas toleransi? Baik, terima kasih. Untuk batas toleransi itu ada. Mungkin nanti tetap dilanjut ya jobnya. Kalau misal ke blok, jadi misal 43,5 dilanjut aja sampai 43. Nanti akan berpengaruh pada penilaian Mas. Walaupun nanti pas 43 dan panjangnya 70, nanti akan berpengaruh pada penilaian. Untuk penilaiannya sendiri Bapak untuk praktek ini kan praktek. Jadi untuk penilaian praktek itu Bapak ambil 80%. Lalu 10% itu untuk kelengkapan alat. Terus 5% dan
5% lainnya itu untuk kebersihan dan ketepatan pengembalian alat seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Belum Pak. Mungkin akan Bapak lanjut untuk yang K3. Kan banyak yang memandang K3 itu pekerjaan yang pemesinan yang dasar, maksudnya kurang ya sepele sekali kayak gitu. Tapi ada banyak kecelakaan yang sering terjadi. Jadi teman-teman para siswa kalian itu harus menggunakan K3 seperti apa? Safety shoes. Terus kalau bisa itu kalau tangannya sakit itu pakai sarung tangan biar tidak sakit kapalan kayak gitu. Dan alat K3 lainnya. Oke, untuk sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada ya. Lalu untuk tujuan mengapa diadakan praktek ini sendiri, yaitu yang pertama untuk melatih para siswa sekalian untuk kerja keras. Karena apa? Banyak yang memandang seiring berkembangnya zaman 4.0 ini kan banyak menggunakan mesin-mesin canggih. Kenapa kok masih ada pikir sampai saat sekarang ini? Jadi alasan salah satunya yaitu teman-teman itu dituntut kerja keras. Jadi dari dasar seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum. Baik, kalau enggak langsung ke praktek aja ya. Baik, untuk alatnya sendiri seperti yang di teori yang pada minggu lalu Bapak kan sudah menjelaskan fungsi dan alatnya bisa ada rabung, ada kikir pun ada macam juga, ada beberapa macam juga. Jadi coba mungkin dari siswa sekalian ada yang mau mempraktekkan langsung saja karena ini praktek ini Pak. Iya, Terima kasih Pak. Pak, apakah pada saat kita mencekam itu ya. diperlukan ketinggian khusus Pak? Oh iya. Dari batas cekamannya ini dengan benda bergerak. Ya, terima kasih Mas. Jadi teman perhatikan ya, biar nanti lainnya itu juga tidak diulang lagi pertanyaannya. Benar sekali Mas Blasius tadi tanya apakah ada ketinggian khusus? Itu ada, yaitu kalau menurut teori itu 2 sampai 3 mili. Mungkin pada pertemuan kemarin belum Bapak jelaskan ya. Mungkin di sini. Tujuannya kenapa Pak? Tujuannya itu biar bendanya itu tidak mendecit. Muncul suara apa? Kayak gitu Mas. Dan juga ini Pak. Harus kencang ya Pak? Untuk cara memegangnya seperti apa? Untuk cara memegangnya bisa dilihat ya, yaitu tangan seperti ini. Karena apa? Karena kekuatan itu lebih ada kalau seperti ini. Boleh saja seperti ini, tapi akan lama. Kayak gitu Mas. Rasa peragakan ya Pak? Ya. Coba kalian bisa dilihat, lanjut dulu. Bisa dilihat, ini merupakan cara mengikir yang salah. Karena apa? Mungkin dari siswa kalian ada yang tahu apa penyebabnya? Tidak tahu Pak. Apa Mas? Terlalu cepat Pak. Nah, terlalu cepat. Mengikir itu dinikmati saja ya Mas. Dinikmati pelan-pelan, jangan ngoyo. Mungkin Bapak ingin memberikan contoh bagaimana cara mengikir. Oh iya, kalau diperhatikan ya, yang pertama itu cara memegangnya, lalu diberi tumpuan pada ujung, yaitu dengan telapak tangan seperti ini. Jadi bisa ditekan. Jadi pada saat menggores ke depan itu merupakan pengikisannya. Kalau ke belakang itu membuang bramnya seperti itu. Jadi kalau bisa itu pada waktu penekanan itu di depan seperti ini. Dan sudut kakinya kurang lebih itu 30. Yang penting itu kuat Mas. 20 derajat. Ya, yang penting itu kuat. Jadi waktu mengikir harus kuat ya kuda-kudanya itu.
Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya lagi? Ya. Kalau pada saat menginjil itu ada ketentuan kecepatan gerakannya kan? Oh ya, terima kasih. Mungkin dari sini sekalian ada yang bisa menjawab untuk ketentuan kecepatannya itu loh, berapa? Mungkin untuk akan Bapak jawab ya. Mungkin untuk kecepatannya itu kurang lebih itu sesuai irama saja mas, sesuai irama dan harus sesuai dengan mata dari kikir tersebut. Jadi tidak usah cepat seperti ini, tidak usah sesuai irama saja, seperti itu. Dirasakan ya Pak? Ya, dirasakan. Jadi sesuai irama itu feeling ya Pak? Ya. Saya boleh coba Pak? Oh boleh. Silakan. Ini namanya praktek. Silakan. Coba ya Pak? Ya. Aduh. Boleh Pak? Gimana udah betul apa gimana ini mas? Salah ya Pak? Salah mas. Salahnya dulu. Perlu diperhatikan ya siswa sekalian. Ini nggak apa-apa ini buat stretching aja biar nggak terlalu pembelajarannya biar nggak terlalu tertekan ya. Nggak apa-apa mas. Jadi Gimana ya Pak? yang benar itu bukan seperti itu mas. Jadi lurus ke depan dan pelan-pelan kayak gitu. Oh iya Pak. Lurus ya Pak? Goyangnya itu cukup di bagian sini saja. Bisa diperhatikan ini. Nah ini harus apa ya ini? Ini harus apa? Nah kalau disenggol itu nggak apa-apa kayak gitu. Ya Pak. Saya kasih bumbu. Nah ini cukup benar lah cara mengikirnya seperti inilah. Mungkin ada yang mau mencoba lagi sebelum ke trik yang lainnya supaya apa ya? Supaya itu mengikirnya itu lebih tepat kayak gitu. Pak, saya ingin coba lagi boleh Pak? Boleh. Apakah sudah benar? Boleh. Namanya praktek silahkan coba saja mas. Saya mas. Seperti yang diperagakan oleh Mas Anggi ya. Ini sudah cukup benar cara memikirnya. Lalu apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Ya. Kalau mengikir itu kan timbul gesekan ya Pak? Yang itu pasti akan mengakibatkan panas. Nah, apakah panas itu akan berefek pada benda kerja mengikir? Ya, terima kasih. Untuk khusus pada pengerjaan kikir ini sendiri, untuk kalau panasnya cuma antara gesekan seperti ini mas, ini kan tidak menimbulkan panas yang terlalu besar ya mas. Jadi itu tidak terlalu mempengaruhi, kecuali pada pemesanan lainnya seperti bubut itu dapat mempengaruhi diameter dari benda kerja seperti itu. Karena kikir merupakan pekerjaan manual, jadi kan dimensinya kurang lebih seperti itulah. Mungkin sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Tadi waktu saya mikir itu sepertinya ada kotoran-kotoran Pak. Itu gimana cara menghilangkannya ya Pak? Oh ya, baik. Terima kasih. Di sini itu ada beberapa alat ya. Sikat kikir ini namanya sikat kikir. Ini terbuat dari baja seperti yang tadi sama oleh Mas Catur. Untuk pembersihannya itu seperti ini mas. Jadi ketika nanti benda kerja kalau dikikir itu licin, nah itu kemungkinannya di dalam kikir itu sendiri itu ada kotoran yang menempel seperti itu. Terus kemungkinan lain tuh dari benda kerja itu, nah seperti ini kan dipegang-pegang toh mas. Jadi itu nggak keset, jadinya nanti licin seperti itu. Jadi kalau bisa, ya kurang lebih seperti itu mas. Jadi kalau pertama, kalau hampir mendekati itu jangan dipegang-pegang dulu mas. Jadi biar keset terlebih dahulu. Nah seperti itulah. Baik sampai di sini mau Saya jadi bertanya Pak, oh ya sebenarnya tuh kikir yang bagus tuh apa sih Pak biar tenaganya tuh efisien pada saat kita mengikir? baik, terima kasih. Kembali kepada saya jangan jawab ya. Sebenarnya itu kriteria kikir yang bagus itu kembali pada seorang tersebut mas. Jadi walaupun kikirnya mendapat yang bagus tapi orang tersebut kayak apa ya, malas-malasan, kurang kerja keras, nah itu tetap mempengaruhi hasil kerja. Jadi tetap kembali pada orang tersebut. Terus lalu ada yang mau tanya lagi? Tidak ya? Kalau tidak, Bapak akan menjelaskan lagi. Akan Bapak copot ya. Mari bisa dilihat
Jadi nanti seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini digores dengan menggunakan egg dengan dilandasi penyiput dan meja rata. Seperti yang di situ, mari kita sampel. Bagus. 1537. Mau dibawa ke sana nggak? Hah? Kameranya Ya dibawa ke sana nggak apa-apa. Bentar. saya kan. Apa mau dicoba dulu aja, Pak? Baik, untuk yang selanjutnya itu ini merupakan trik supaya mengikirnya itu lebih efisien dan cepat. Jadi seperti di job tadi, misal lebarnya itu 44, ketika ini bendanya misal 47, digores terlebih dahulu menjadi 44,5 atau 45, tidak apa-apa. Jadi nanti ketika mendekati ada proses finishing. Ada yang bisa menggunakan alat ini? Saya Pak ingin coba Pak. Sebelumnya sudah saya jelaskan, ya silakan Mas. Ini untuk mengatur ketinggiannya seperti apa Pak? Coba diposisikan di 44,5 Mas. Mana Pak pendapatannya Pak? Ini ya digores ya. Nah ini kurang tepat ya ini. Mungkin coba saya Bapak atur. Jadi bisa pelajari lagi Mas tentang membaca, cara membacanya. Ini bisa terlihat 44. Ini cukup digores gini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti terjadi gesekan. Jadi ada apa ya? Seperti jalan lurus seperti itu. Nah itu bisa dijadikan patokan dalam mengikir. Seperti itulah. Mungkin dari Bapak menjelaskannya cukup itu. Apakah ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Cukup ya. Belum menginjak ke selanjutnya. Untuk yang perlu diperhatikan itu banyak dalam pengikiran, seperti kesejajaran, kerataan. Jadi nanti perhatikan betul dalam hal tersebut, karena hal tersebut memuat dalam praktek tadi 80% tadi. Mungkin jelas ya, jelas bisa langsung dilakukan praktek ya. Jadi nanti sesuai memilih sendiri ragu mana yang mau digunakan dan alat-alatnya apa aja. Nanti Bapak di situ duduk sambil memantau kalian. Oke, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih.